Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin, Alhamdulillah kita bisa lanjutkan ngaji. Nah, kita akan bahas tentang struktur jagat raya, ya. Tentunya dalam perspektif Al-Quran. Nah, kalau kita berbicara tentang struktur jagat raya, maka sesungguhnya kita membahas bumi dan langit, ya. Dan ini adalah eh, apa termasuk masalah yang menarik karena kata langit ini berulang-ulang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu sebanyak 310 kata langit di dalam Al-Quran. Dan itu termuat di 297 ayat, ya. Jadi sangat banyak begitu. Seberapa banyak? 310, ya. Jadi bukan 3 atau 4 atau 10, ya, 15 bukan, tapi disebutkan muncul dalam Al-Qur'an itu 310 kali di 297 ayat, ya. Nah, ini. Nah, saya akan coba bagaimana menganalisa bentuk jagat raya ini dari perspektif langit, ya. Nah, yang pertama kita mengacu pada ayat wa ma khalaqnas sama wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa apa yang ada di antara keduanya dengan main-main, ya. Jadi itu. Nah, jadi di sini ada langit. Jadi kita gambarkan sebagai lingkaran begitu. Kemudian bumi, ya. Nah, bumi, ya. Jadi lingkaran dalam itu bumi. Ini lingkaran luarnya itu adalah langit. Kemudian wama bainahuma, dan yang di antara keduanya. Jadi maksudnya ini langit, jadi bumi. Nah, kemudian antara. Nah, karena disebut antara berarti di situ bukan langit, bukan bumi, gitu kan? Gitu. Simple gitu. Nah, ya. Nah, itu bumi. Nah, kemudian ini yang bayangannya itu, ya. Tuh. Jadi antara Surabaya dan Malang, nah, itu ada berapa apa? Antara Surabaya dan Malang ada berapa kota itu? Ada Sidoarjo, gitu ya. Nah, itu. Nah, menariknya lagi, ini ada ayat yang mirip, ya, serupa tapi tak sama, begitu. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Nah, ini, ya. Dan tidaklah kami ciptakan samawati. Nah, itu jamak. Jadi banyak langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya, ya. Nah, ini. Jadi dengan main-main, ya. Jadi tidak diciptakan itu dengan main-main. Persis sama. Gitu. Jadi
Kalau dua ayat ini kita sandingkan, ya, kemudian kita preteli kata per kata, depannya sama, wa. Kemudian berikutnya sama, ma. Berikutnya lagi kholakna, sama. Ya. Nah, yang berbeda adalah as-samaa, kenapa? Ya, as-samaa, ya, itu, dan as-samawati. Kemudian wa berikutnya sama, al-ardo sama, wa lagi sama, ma sama, bainahuma sama, laibin sama, ya. Itu. Jadi hanya dibedakan oleh kata as-sama dan as-samawati. Jadi as-sama itu diganti oleh as-samawati. Nah, pertanyaannya kemudian, jadi ini kan mirip dengan begini, kalau kita pakai logika matematik ya, 2 tambah 3 sama dengan 2 tambah X. Maka X sama dengan 3, gitu nggih. Nah, kira-kira begitu. Jadi wama khalaqnas sama wal ardo wama bainahuma laibin. Nah, sekarang wama khalaqnas samawati wal ardo wama bainahuma laibin. Jadi as-sama sama dengan as-samawati. Nah, kira-kira begitu. Ya. Nah, jadi langit yang di ayat pertama surah Al-Anbiya tadi itu, ya, itu ternyata juga identik dengan samawati. Samawati itu artinya banyak langit. Ya. Nah, kira-kira kalau dalam konteks ini langit, bumi, baina. Nah, yang banyak langit itu kira-kira bagaimana? Gitu ya. Nah, itu. Nah, banyak langit itu seberapa banyak? Nah, ternyata di ayat lain disebutkan alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Jadi dia yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Jadi yang banyak tadi itu ternyata 7. 7. Yang banyak tadi itu ternyata 7. Nah, tetapi kenapa 7 langit kok disamakan dengan satu langit? Itu kira-kira bagaimana? Itu. Ini tadi langit, bumi, antara, gitu nggih? Ya. Jadi ini langit yang hitam itu. Nah, kemudian ini bumi, ini antara. Nah, kira-kira yang banyak langit disamakan dengan satu langit itu bagaimana? Kan gitu pertanyaannya. Ya kok bisa banyak langit disamakan, disejajarkan, disetarakan dengan satu langit, gitu. Nah, maka ya ini kira-kira begini, ya, banyak langit, 7 langit, gitu ya. Nah, ini misalkan kita buat pengandaian bahwa lapisan itu dengan ketebalan tertentu, itu langit lapis pertama, begitu ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, gitu ya. Itu. Nah, kalau yang begini, langit 1 dan 2, itu bagaimana? Ada apanya? Langit 1 dan 2 ada apa? Di antara langit 1 dan 2 ada apa? Kalau dikaitkan dengan bahasa ayat ini, lah, bumi, langit, baena. Jadi antara langit 1 dan 2 ada antara, ada baena. Gitu. Ya. Langit 2 dan 3 ada antara. Langit 3 dan 4 ada antara, begitu.
ya. Nah, padahal yang banyak langit tadi itu seperti satu langit. Nah, gitu ya. Karena seperti satu langit, ya, berarti tidak pakai antara. Begitu. Jadi yang 7 langit ini ya langsung nyambung satu kesatuan. Nah, begini ya. Ini 7. Tapi seolah-olah satu langit. Nah, kira begitu ya. Karena di ayat ini langit, bumi, lalu ada antara gitu loh. Ya. Nah, langit, bumi, ada antara, baina. Lalu di sini banyak langit, bumi, dan antara. Itu. Sedangkan antar langit itu tidak ada bainahumanya itu. Ya, sehingga bisa kita konstruksi bahwa langit 7 lapis itu sebenarnya merupakan satu kesatuan dalam artian nyambung. Begitu. Ya. Tapi antara langit dengan bumi itu dipisah. Ya, dipisah menjadi ruang yang tidak disebut langit. Nah, ini kalau kita merujuk 2 ayat yang persis sama, kecuali kata langit ya, yang satu dalam bentuk tunggal as-sama, yang satu dalam bentuk jamak as-samawati. Nah, itu. Jadi satu langit itu seperti apa? Banyak langit. Nah, itu bisa terjadi kalau banyak langitnya tadi itu sebenarnya satu kesatuan. Gitu ya. Nah, begitu. Ini kalau kita merujuk sini. Jadi kita memahami ayat ini. Gitu. Karena antar yang apa tadi, antar banyak langit tadi itu ya, itu tidak disisipi dengan kata baina. Itu. Ya. Baina. Jadi antara langit 1 dan 2 tidak ada bainanya. Antara langit 2 dan 3 tidak ada bainanya. 3 dan 4 tidak ada bainanya. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau kita gambar bumi sebagai acuan, maka setelah bumi itu bukan langit. Ya. Setelah bumi itu bukan langit. Nah, antara. Itu ayatnya tadi clear. Wa ma khalaqnas sama wal ardo wa ma bainahuma gitu ya. Nah, itu. Ya. Nah, baru kemudian langit. Ya. Dan langit ini 7 lapis gitu ya. Nah, ya. Langit ini 7 lapis kata Quran tadi. Itu. Langit 1, 2, lapis 3, 4, 5, 6, dan 7. Ya. Jadi ini langit di atas kita. Jadi apa kalau begitu langit? Ya, langit itu adalah ruang di atas bumi setelah ketinggian tertentu yang tidak disebut langit, gitu ya. Itu. Kenapa tidak disebut langit? Quran nyebut begitu. Ya, itu. Qurannya menyebut begitu. Wama bainahuma, begitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat ayat yang 7 langit berlapis-lapis tadi, lengkapnya begini. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Jadi dia yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, mataro, dan kamu tidak akan melihat fi khalqir rahmani ma taro fi khalqir rahmani min tafawut. Jadi kamu tidak akan melihat ya di dalam penciptaan yang Maha Rahman tadi itu adanya cacat, adanya kerusakan.
Apa yang diciptakan oleh yang Maha Rahman tadi? Apa? Jadi ayat ini khalaqa samawatin tibaqo gitu loh. Ya. Jadi di ayat ini, di ayat yang sama ini, dia telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Dan kamu tidak melihat cacat atas ciptaan yang Maha Rahman itu. Apa yang diciptakan? 7 lapis langit. Nah, itu ya. Jadi pada dasarnya kita bisa melihat langit itu. Dan tidak kita dapatkan adanya kerusakan atau cacat. Begitu. Jadi dengan demikian 7 lapis langit itu ya apa? Langit yang pada prinsipnya itu bisa kita lihat ke atas sana, ya kita lihat. Nah itu, ya. Jadi itu adalah langit dunia, ya langit dunia. Nah, tapi kemudian kita ingat hadis tentang Isra Mi'raj, perjalanan Rasulullah, langit pertama, kedua, ketiga, ketemu dengan para nabi terdahulu, gitu kan? Loh, kalau itu di langit dunia, enggak, ya, bukan di langit dunia. Itu juga langit 1, 2, 3, tapi bukan langit dunia. Nah, mana dalilnya? Kita bicara lebih lanjut, ya. Nah, apa yang bukan langit tadi? Ya, yang bukan langit tadi adalah udara, ya, isinya udara. Nah, ayatnya ini. Alam yara ila thairi musakhkharatin fi jawis sama. Ya, apakah mereka tidak memperhatikan burung yang ditundukkan di udaranya langit? Jadi bukan di langit tapi di udara. Al jauh, jauh sama, fi jauhis sama. Al jauh itu adalah udara. Ya, dan di sini diberi apa? Apakah kamu nggak melihat, memperhatikan burung itu? Kenapa burung itu? Burung itu, ya, di sini lengkapnya mayum sikuhunna illallah. Tidak ada yang menahan kecuali Allah. Nah, ditahan. Ditahan bagaimana? Dia tidak jatuh. Nah, gitu ya. Dia tidak jatuh. Gitu. Karena dia terbang. Kenapa dia bisa terbang? Karena dia biasa hidup. Kalau nggak hidup, nggak terbang. Itu. Kalau nggak hidup, nggak terbang. Mati. Kenapa dia hidup? Di situ ada udara yang cukup. Atau jauh. Yaitu jauh sama. Nah, itu. Ya. Jadi rangkaiannya itu di udara itu. Ada udara cukup. Nah, ya. Itu antara. Ya. Nah, di sini para burung lalu lalang. Ya. Nih. Nah, ini coba perhatikan. Ya. Ini nih. Ya. Jadi ini mungkin pagi nih ya. Embunnya masih kuat. Kalau kita di daerah yang pagi embunnya kuat, kita bernafas kan apa kelihatan gitu kan, ya efeknya di luar kita itu. Nah ini, tuh, ya. Jadi burungnya ambekan pun kelihatan ini efek di udaranya itu. Ini ada udara yang cukup, ya. Pada waktu COVID kemarin kan kita tahu pentingnya oksigen kan, sehingga kemudian ada orang yang namanya gagal apa itu kemarin ya, sehingga perlu pakai tabung tuh, ya. Nah, itu simboliknya begitu. Ya kalau di ruangan kita oksigen nggak cukup, kita berat bernafas, sesak dada kita. Nah ini, ya. Nah ini tempat burung-burung hidup, ya. Burung berterbangan. Nah, jadi burung berterbangan itu ternyata burung kecil-kecil tadi itu, ya.
Ya sampai sekitar 400-500 meter lah, 1 kilo. Ya memang ada burung yang besar-besar, bahkan yang bisa sampai setinggian 10 kilo. Tapi itu nggak banyak, ya nggak banyak komunitasnya. Kalau banyak apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Misalkan burung yang besar-besar ini ada dalam jumlah banyak, lalu terbang sampai 10 kilo. Repot sangat ya, sangat bersiko penerbangan, gitu kan? Ya, ada tapi dalam jumlah yang amat sangat sedikit, gitu loh. Ya, kalau dia ada dalam jumlah besar, waduh, sangat bersiko untuk dunia penerbangan. Gitu. Jadi yang mayoritas, yang banyak-banyak tadi, gerombol-gerombol itu, kadang-kadang kalau jam-jam tertentu kita melihat rombongan burung terbangan ya, ya di kawasan ITS ini masih ada, tapi ke timur lewat jalan tol di KM 835 ya, atau berapa itu? Itu kalau pagi atau sore itu pasti ada rombongan burung. Itu. Dan kita bisa melihat keindahannya itu. Burung ini terbang tiba-tiba serempak itu naik jeglek gitu. Jadi serombongan puluhan burung itu bisa naik serempak. Ya, saya kalau pulang ke Jember di daerah itu mesti saya kemudian ini sebentar ya, nyari burung itu. Itu bagus gitu. Ya kalau satu kan ini burungnya iseng gitu kan ya. Ini burung rombongan. Jadi kan baris berbaris begitu naik gitu, lah gitu. Itu satu apa namanya? Satu pasukan tuh naik gitu. Itu bagusnya ya. Nah, itu. Dan kalau itu kita berpikir serba kebetulan kan konyol. Nggak mungkin gitu kan ya. Nah ini ya. Nah itu. Nah baru yang berikutnya itu lapisan berikutnya. Nah, lapisan berikutnya itu ternyata tempat hujan turun, asal hujan. Nah, asal hujan itu ya, ini merujuk surat Hud ayat 44. Ya. Ini ayat rangkaian ayat Nabi Nuh. Nabi Nuh yang dakwahnya tertolak, ditolak oleh masyarakat pada saat itu. Bahkan kemudian Nabi Nuh dibully. Nabi Nuh hampir putus asa begitu berdoa, ya Allah. Kemudian Allah memerintahkan buat kapal. Nabi Nuh buat kapal, makin kenceng bullyingnya. Oh, gendeng jangan kata gendeng. Gaya 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 kapal. Kalau hutan gaya kapal, itu kan koplak ya koplak. Gitu kan. Wis no, ojo mbok layani. Wis gaya kapal, gitu kan. Wala tuh tip nih. Gitu. Jadi kalau oleh ngomong kan oleh Allah itu. Wis gaya kapal. Begitu selesai, masukkan hewan-hewan berpasangan, gitu kan. Dan yang telah ikut seruan masuk, kemudian hujan, ya hujan, hujan terus mulai apa? Ada genangan air tinggi-tinggi, Kan'an pun mulai apa? Tenggelam, gitu kan? Diseru, mulai enggak, aku mau berenang naik bukit sampai kemudian tinggi sekali, udah habis semua. Nah, baru kemudian wakila ya ardu bla'i ma'aki, dikatakan wahai bumi telanlah airmu. Nah, ini drainase. Jadi permukaan tanah supaya nggak banjir itu saluran air harus disediakan. Ini konsep drainase. Ya, tapi itu nggak cukup ya untuk mengatasi banjir. Nah, kemudian diseru juga, ya sama akli'i. Langit, mandeko, mandeko. Nah, gitu ya. Jadi yang sudah menggenang sangat tinggi tadi, bumi suruh nyerap, nggak cukup. Nah, tapi juga langit disuruh berhenti menurunkan hujan. Jadi yang diseru, yang dipanggil itu langit.
Jadi langit itu apa? Kalau gitu ya tempatnya awan-awan itu mandeko, mandeko. Jadi awannya nggak lagi apa mencair gitu. Nah, berhenti. Berarti ini adalah ruangan tempatnya awan yang menyebabkan hujan. Itu langit setelah udara. Nah ini kalau kita telaah ya itu tingginya ya kira-kira ya ya itu antara 450 meter sampai 6.000 awan yang bisa menyebabkan hujan. Sebenarnya awannya itu sampai sekitar 10.000 meter, 10 kilo. Tapi tiga jenis awan yang di atas 6.000 meter itu cerah, ya biru, langit biru putih. Ini awannya, kalaupun menghasilkan hujan, ya air, tetesan air, belum sampai bumi itu udah menguap. Jadi tidak sampai menghasilkan hujan di bumi, gitu ya. Nah, ini proses ya penguapan, lalu kondensasi, nah, turun hujan. Ya, ini sama. Al-Quran menyebut sama, gitu loh. Jadi kita mengatakan tuh langit itu rujukannya Al-Quran, nggak ngarang gitu maksud saya. Ya, tepatnya surat Hud ayat 44. Ya sama wahai langit, nah gitu kata kata Allah. Ya, nah itu yang pertama. Ini jenis-jenis awan ini. Ya, nah ya, ini yang awan yang heboh. Dari 450 bisa sampai ketinggian 9.000 vertikal bergeraknya, ya. Nah, ini ya jenis-jenis ada 10 jenis awan. Tuh. Ya. Nah, ini sampai alto cumulus ini yang bisa menimbulkan hujan. Nah, sedangkan yang di atas ini ya cirrostratus, cirrocumulus dan cirrus ya. Nah, itu tipis. Kalaupun apa awannya itu berubah menjadi air, itu tidak sampai ke bumi sudah menguap lagi. Ya, nah, itu ya sekitar sampai 6.000 yang bisa menyebabkan hujan. Nah berikutnya adalah ini gambarnya kapal. Lapoy. Ya, kemarin waktu saya di Jakarta juga presentasi ini, tapi kapalnya saya ganti karena saya mau naik kapal. Kalau naik kapal gambarnya begini, nanti kapalnya begini saya stres. Saya ganti kapalnya yang ini. Nah, karena sekarang tidak sedang naik kapal, berencana naik kapal, saya tampilkan gambar yang ini ya. Nah, di sini ada yang menarik nih, jamaah. Jadi, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu bis sama. Jadi, orang yang disesatkan oleh Allah, dadanya itu akan sesak, sumpek, kayak wong mengi. Dadanya sesak, berat. Ya, itu orang yang disesatkan oleh Allah itu begitu. Urutnya ruwet, ruwet. Arep pemilu ruwet. Wah, rasanya hidup itu gak naik-naik. Sumpah Pak gitu kan ya. Itu. Sumpah kan masalah hati. Gitu kan. Ya, kalau wa may yuridal ayah diyahu yasra sadrahu lil Islam. Kalau Allah mengendaki dia diberi petunjuk, maka ringan di dadanya. Gitu. Ya. Tapi kalau disesatkan sesak. Nah, yang menarik adalah wong sing dodone abot sesek itu tadi kaan nama ya sok adu fis sama. Seperti kalau dia mendaki di langit, langit. Di langit ini ya. Nah, sing dodo sesek ya. Siapa sing munggah ke langit? Kau no. Lek uang numpak kapal pada ketinggian itu banyak. Lek uang munggah ke langit kan nggak ada. Tak munggah langit. Ya piye carane? Yang menggelang itu maksudnya ya numpak kapal saiki gitu ya. Udah bayangkan pada zaman Nabi munggah ke langit ya Allah, gak ono. Paling banter ke Gua Hiro munggah
gunung apa itu? Tempatnya Gua Hiro. Enggak sampai ke langit. Nah, tali, oh sopo tali ini sopo? Kau no, tali no, gantung no sopo kau no. Ya, jadi penjelasan tentang ini ya sekarang ini, karena kita punya pesawat sekarang. Dan begitu naik pesawat, yang pertama kali naik pesawat biasanya apa? Kupingnya loro, mulai penumpang, ono penumpang pesawat, mulai gini, wah ya, wong anyaran nih, anyaran, nah, ini tak numpak pesawat gitu, ya, nah itu, jadi sakit loh. Nah, makanya kadang-kadang biara, kok biarawati, apa? Pramugari, pramugarinya ngasih permen, lalu dikunyah supaya ini gerak normal, itu ya. Kenapa sakit? Karena memang ini adalah lapisan tertipis yang berhubungan dengan bagian luar. Itu apa? Bagian tipis dari tubuh kita yang berhubungan dengan luar. Yang sini berhubungan tapi lah kandel. Apa-apa udah kena angin gitu. Nah itu ya. Nah, jadi ini ya. Ayo. Jadi lapisan udara makin ke atas tuh makin kecil. Tekanannya makin kecil, padahal tekanan tubuh kita itu biasa setimbang dengan tekanan udara permukaan laut. Itu, nah, makin ke atas makin kecil, berarti tekanan tubuh kita, tekanan di dalam tubuh kita lebih besar dari yang luar. Nah, keseimbangan terganggu, makanya rasa sakit. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, berikutnya ini, nah, tabarakalladzi ja'ala fis sama. Nah, itu. Jadi di langit ada burujan. Kemudian di dalamnya juga ada sirojan, komaron. Ada bulan juga. Berarti bulan itu di langit. Berarti ruangan tempat bulan itu adalah langit gitu ya. Ini ya sebut aja, kita sebut lapis ketiga lah gitu. Kan sebenarnya satu langit tadi, tapi diri sekat menjadi 7. Kira-kira begitu ya. Nah, bulan. Nah, ya, berapa jaraknya? 385.000 kilometer, Pak. Bu, jarak ke bulan ya. Nah, kemudian berikutnya adalah langit apa itu? Nah, ini ya. Inna zayyana sama'at dunya bizinatin al-kawakib. Jadi ya, sesungguhnya kami hiasi langit dunia. Ya sebenarnya sebelum jatuh itu juga langit dunia 7 lapis itu. Ya. Dihiasi dengan kawakib. Kawakib itu dari kaukabun. Kaukabun itu adalah planet. Ya, bukan bintang, planet. Tapi karena kecil, ya, seperti halnya bulan memantulkan cahaya, kecil memantulkan cahaya sehingga tampak seperti bintang. Makanya kita sebut juga bintang, padahal itu sebenarnya planet. Kalau pagi di timur sana ada planet yang biasa muncul pagi, rutin muncul pagi. Kita sebut sebagai bintang timur. Itu adalah planet Venus. Nah, gitu. Nah, dihiasi langit dihiasi dengan planet-planet. Nah, planet terluar kita itu Neptunus. Jaraknya perjalanan cahaya selama 4 jam, yaitu sekitar 4.335 juta kilometer. Atau ya, wes tak kandani tok ae pokoke bayangno nang miliar. Ibu bapak, matahari bumi itu jaraknya ya menurut ilmuwan astronom 149.600.000 kilometer. Itu kalau cahayanya matahari keluar dari matahari perlu waktu 8 menit untuk sampai kita. 8 menit, Pak.
Ya, kalau bulan 385.000 kilometer itu cuma 1 detik nyampe cahaya itu. Gitu loh, ya. Supaya punya bayangan. Jadi kalau ke bulan cahaya itu 1 detik nyampe. Tapi kalau srengenge itu 2 menit sekian. Nah, Neptunus itu 4 jam. Ya, 4.335.000.000 kilometer. Nah, ya, wis anggap langit keempat. Langit keempat, ya. Itu tempat planet-planet. Nah, kemudian langit kelima dihiasi juga, ya. Dihiasi dengan apa? Wa zayyana sama'ad dunya bima sobiha, dengan so nah, dengan masobih, itu jamak dari misbah. Misbah itu pelita, lampu yang menyala. Jadi di sini bintang yang terang, jamak bintang terang. Nah, bintang terang paling dekat dengan kita, dari kita, itu adalah Alpha Centauri. Itu 4,35 tahun cahaya. Oh, Pak, Neptunus tadi itu cuma petang jam. Petang jam itu 4.335.000.000 kilometer. Lah iki petang tahun. Sedino sehari itu berapa, Pak? 24 jam. Berarti 6 kali, jadi cahayanya itu 6 kali apa? Matahari Neptunus kan? Neptunus kan 4 jam. Berarti kalau sehari 24 jam, 6 kalinya ini. Itu sehari. Padahal setahun berapa? 395 hari. Lagi petang tahun. Yang matoy. Ya. Ini ngelamun-ngelamun lah ya. Timbangan yang ngelamun pengumuman MK mau coba keputusan apa MK nanti kan yang ngelamun yang liya-liya lah ya, dan gak sumpah urip gitu kan, kok urip isine iku wedok gitu rasanya ya. Nah, kita sambil bayangkan ngaji kok Quran, cuma karena selama ini ustadznya nggak pernah bahas seolah-olah isine dunia gitu. Sabar, MK nunggu pengumuman kok trimon sing sabar aja. Isine sabar sabar tabak ya. Kok dicurangi tuh kon sabar. Lha apa? Curangi kok sabar. Dicurangi ya demo. Gitu kan. Nah, ya ini ya 4 tahun cahaya. Ini ya. Itu. Jauh tuh ya. Nah, kemudian ya ini faidan sakotis sama faidan sakotis sama fakanat wardatan kadihan. Ketika langit itu pecah, langit itu pecah. Ya, langit itu tampak pecah. Nah, setelah ada Hubble, dipotret nebula, dipotret apa namanya, supernova. Supernova itu bintang raksasa yang pecah, meledak, gitu ya, dan kemudian mati. Nah, ini potretnya. Langit pecah seperti mawar. Ya Allah, langit kok pecah gitu. Gimana kita membayangkan? Ya bingung, Ustadz bingung. Ya paling banter, itu kehendak Allah. Mari San. Semua Pak, semua masalah harus dijelaskan kehendak Allah. Mari yes. Mari pengajian Pak. Gak usah 2 jam pengajian, 5 menit. Gak perlu 5 menit, gak perlu 7 menit. 2 menit. Bapak, kenapa MK begini? Kenapa MK begini? Karena kehendak Allah. Mari yes. Mari yes. Gak usah mendatangkan pengamat ruwet, sumpah gitu. Ya, kalau semua masalah langsung kehendak Allah selesai ya gitu kan. Kita jelaskan logik-logiknya gitu ya. Nah, jadi langit seperti pecah. Ya apa itu? Ya tadi bintang-bintang meledak begitu ya. Nah, itu. Nah, bintang meledak yang paling terkenal ya. Ini supernova SN itu supernova Pak, bukan Satria Nusantara, bukan. Keliru. Supernova.
1987 itu diamati. Itu yang pertama, yaitu 24 Februari ya, oleh astronom-astronom ya seperti di Jepang. Ini ternyata katanya itu berasal dari awan besar Magellan. Ya, kabut besar Magellan itu jaraknya 168.000 tahun cahaya. Nah, tadi 4 tahun Alpha Centauri. Saiki 168.000. Wush. Jadi ini sudah di luar galaksi kita, Pak. Nanti karena galaksi kita itu diameternya itu hanya 100.000 tahun cahaya. Jadi awan di luar galaksi Bima Sakti. Ya, itu. Nah, jadi ini terjadinya 100 tahun 166.013 sebelum Masehi. Ya, meledaknya. Tapi baru kita lihat tahun 87 yang lalu, ya. Nah, itu tahun 1987 yang lalu. Nah, kemudian ini, Pak, tahun 2019 kemarin ilmuwan mengklaim telah berhasil memotret black hole. Ya. Di mana? 5 juta tahun, 50 juta tahun cahaya. Ilmuwan itu apa? Gitu nggak ada. Ya, ngitung duit sapa. Ya ngitung sing nek Gusti Allah gak kira protes. Ya lek ngitung duit engko dicurigai. Lagian duit sapa ngenes. Ya. Ngitung tok gak melok duit. Iki punyanya Gusti Allah. 50 juta tahun cahaya, Pak. Berapa kilo? Ayo kita hitung. 50 juta tahun. Satu tahun 365 dino. Sedino 24 jam. Sak jam 20 menit. Sak menit sudah detik. Sak detik 300.000 kilometer. Berarti piro? Si tak wocokno iki. Yo pemocone iki sih. Siji, loro, telu, papat triliun. Siji, loro. 473 juta 40.000 triliun kilometer. Yes. Ayo. Oh, coba. Cuma 11.000 triliun. Ya, tahun 2019 kan heboh kan? 11.000 triliun. Duwe ono. Bangun. Sekian juta pekerjaan. Miskinan dihapus. Gak ono. Mending hitung iki ae, Pak. Iya. 5 tahun lalu, Pak, kita 11.000 triliun, 4.000 triliun, diulang-ulang. Iki aja mending diulang-ulang. Bila lagi mau? Siji, loro, telu, papat. 473 juta 40.000 triliun kilometer jarak black hole M87, measure 87, Pak. Ya, black hole. Lubang hitam. Ya. Jadi begini, Pak. Kalau bintang atau gugusan bintang meledak dari situ kumpul, itu kan jadi sangat masif ya, Pak. Air itu 1 cm3 air, ya, itu 1 gram. Itu 1 gram, Pak. Nih, 1 cm3 air itu 1 gram. Tapi kalau bintang neutron 1 cm3, Pak, itu 5,5 ton. Black hole itu sekian juta ton, Pak. Jadi semua objek, bahkan cahaya yang tidak bermassa, kalau lewat situ itu akan disedot dan nggak akan balik, hanya jadi gelap, black. Itu maksudnya black itu begitu, Pak. Jadi seandainya cahaya lewat situ itu akan diserap, ditarik begitu, kayak ya ini selepas jatuh itu kan ditarik oleh bumi, gitu. Nah ini cahaya itu ditarik, black hole tadi. Makanya kemudian jadi gelap karena nggak kembali ke mata kita, gelap. Makanya disebut black hole. Ya, itu. Ini teguran supaya minum ini. Nah itu anggap jauh sekali itu ke-7, ya. 7.
Nah, ini Pak kira-kira begini perkiraannya nggih, jaraknya. Nah, ini itu tadi 1 AU matahari bumi. Nah, kemudian ini matahari Neptunus. Nah, ini galaksi kita tadi Pak, Bima Sakti. 100.000 tahun cahaya. Jadi ya nggak besar-besar amat dibanding apa tadi? Awan besar Magellan 165.000, 168.000. Apalagi black hole M87 tadi jaraknya 50 juta tahun cahaya. Ya. Nah, itu Pak G. Nah, ini jagat raya kita ya dibagi dari lapis 7. Nah, terus tadi bagaimana dengan langit dunia yang juga berlapis-lapis? Nah, begini Pak G. Di dalam surah Az-Zumar ayat 46, Qulillahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah. Ya. Jadi katakan, ya Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Jadi Allah yang menciptakan banyak langit tadi dan bumi, ya. Alimal ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib dan yang tampak syahadah. Betul ya? Nah, apa yang tampak dan apa yang gaib? Nah, kan gitu jadinya. Ya. Kalau bumi jelas tampak. Ya. Langit bagaimana? Langit tampak tadi. Tapi kok ada syahadah, ada gaib juga. Nah, ya tadi, ya. Jadi yang ini, lupa saya tadi sudah ketika mau ke sini, saya udah mikir mau bawa balon, Mbak. Mau saya demonstrasikan di sini balon itu begini, Pak. Jadi yang 7 lapis langit tadi itu ya, kalau jagat raya ini saya umpamakan jagat raya yang cuma 2 dimensi, itu seperti permukaan balon, Mbak. Jadi di sini. Nah, ini sampai 7. Ya. Tapi di balon ini kan ada ruang yang di luar balon dan di dalam balon. Nah, ruang yang di luar balon dan di dalam balon itu adalah alam semesta di luar balon. Gitu loh. Nah, kalau dalam ini sebagai ilustrasi. Jadi kalau jagat raya kita ini yang 7 lapis langit tadi itu kita ibaratkan sebagai permukaan balon, maka langit ini buminya kemudian langit-langit itu adalah di permukaan balon atau pelembungan itu. Nah, di luar permukaan pelembungan maupun di dalam itu ada ruang. Nah, ruang itulah yang masuk ruang selain pelembungan, ruang selain dunia, itulah alam yang gaib, itulah langit yang gaib. Dan masing-masing ya, langit gaib, syahadah, gaib dan syahadah tadi dihubungkan dengan apa? Nah, ini Pak. Innalladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahumul abwabus sama. Ya. Jadi di masing-masing itu dihubungkan dengan pintu langit. Begitu. Ya. Jadi ini balon. Ini ruangan, juga ruangan. Nah, ruangan kita yang di luar balon itu adalah alam gaib. Jadi alam gaib itu meliputi permukaan balon. Jadi meliputi ruangan kita ini semua ini, Pak. Kita kan yakin, Pak, bahwa di sekitar kita itu dihadiri apa, Pak? Dihadiri siapa, Pak? Dihadiri malaikat. Majelis taklim kita itu dihadiri para malaikat, Pak. Ya. Juga dihadiri nyamuk, Pak. Pertanyaannya, apa perbedaan nyamuk dan malaikat? Nyamuk bisa ada kelihatan, Pak. Malaikatnya gaib. Padahal dekat kan, kata Allah kan dekat, Pak. Bertasbih.
memintakan ampunan kepada kita. Tapi ada nggak jenengan tadi begitu masuk masjid ini, kedaduk malaikat Jibril, kedaduk malaikat? Enggak, Pak. Kenapa? Karena malaikat itu berada di alam gaib. Jadi alam gaibnya itu Pak sebenarnya dekat kita juga. Gitu loh. Jadi jangan dibayangkan Pak, malaikatnya ado-ado. Roket atit itu cedek ya. Roket atit cedek. Saking nggak pernah jegal kita. Nggak jegal itu sering tipu. Gitu kan. Itu kan Pak. Itu loh menjelaskannya. Jadi sebenarnya Pak, di sekitar kita ini juga ada yang gaib. Nah, membayangkannya paling mudah gini Pak, dengan balon. Jadi, ya, Mi'raj itu begini Pak. Ini semut. Jadi kalau semut itu makhluk 2 dimensi, hanya bisa melihat depan, lalu kiri kanan, tidak bisa melihat atas bawah. Karena itu, ya, kalau semut itu janjian pertemuan, galaksi ini semut, ayo ketemu yuk, reuni. Nah, kan? Tekan nyampe di galaksi Bima Sakti, Andromeda, ini, reuni. Ya, reuni Pak. Sambil dengarkan nanti pengumuman MK. Reuni Pak. Setelah dengarkan pidato Palestina, free Palestina ya, ayo lagi semutnya ya, dilalah mau sudah perjalanan Pak, dilalah. Nah, semut yang ini tuh terlempar Pak, semut yang satu ini terlempar. Nah ini terlempar Pak. Nah ketika ini terlempar, apa kata semut ini Pak? Apa reaksi semut ini? Semut ini melihat semut ini bagaimana Pak? Kan terlempar tadi. Jadi bagaimana? Kata semut yang sini, yang mau reuni tadi. Gimana Pak? Menghilang. Kenapa? Karena semut hanya 2 dimensi. Bisa melihat ke depan dan kiri kanan. Tidak bisa melihat atas bawah. Karena yang atas itu adalah alam gaib. Gitu loh Pak. Ya, alam gaib. Jadi kita nggak bisa melihat malaikat. Malaikat bisa melihat kita. Makanya kita diindili aja malaikat. Kene ngindili malaikat karo. Roh malaikat. Ngono. Kene roh malaikat ono pasti ngani korupsi. Nyatane kok korupsi tambah ugal-ugalan. Itu kan berarti gak roh malaikat. Ya. Iya, Pak. Nah, ini seperti ini, Pak. Jadi Mi'raj itu langit yang gaib melalui jalur yang gaib, Pak. Nah, itu. Jadi nggak usah jauh-jauh Mi'raj itu setelah apa? Setelah keluar dari rumah Rasulullah ketinggalan tentu udah hilang gitu ya. Hilang, masuk ke langit gaib 1 2 3 ketemu para nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Demikian Pak. Struktur langit kita sampai 7 lapis. Nah, di antara itu termasuk di sini, Pak, dilingkupi juga oleh alam gaib, langit gaib yang bersentuhan langsung dengan jagat raya kita. Dan kita tahu di sekitar kita itu kita yakini dihadiri oleh para malaikat, tapi tidak pernah berbenturan dengan kita karena memang dimensinya berbeda. Mudah-mudahan ada manfaatnya, meneguhkan iman kita, ya, pemahaman kita terhadap kitab suci jadi bertambah, sehingga kemudian iman kita juga makin bertambah. Dan selebihnya tetaplah beramal dan beramal dengan ikhlas dan benar. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.